Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Sulistyo dengan NIM 221102431040. Hari ini saya akan membahas tentang analisa komponen dalam organisasi, mengidentifikasi faktor utama kesuksesan. Apa yang membuat sebuah organisasi bisa sukses? Ada organisasi yang cepat tumbuh, sukses, dan disukai orang, tapi ada juga yang jalannya tempat atau bahkan bubar. Bukan karena modal, apalagi teknologi, atau karena keberuntungan. Ternyata, kesuksesan organisasi bergantung pada beberapa komponen utama yang saling terhubung. Saya akan membahasnya dengan bahasa yang mudah dan beberapa perumpamaan agar kita lebih memahami dan menerapkannya di organisasi masing-masing. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Organisasi bisa punya rencana yang hebat, alat canggih, bahkan dana besar, tapi kalau orang-orangnya tidak punya semangat, tidak punya keahlian, atau tidak punya rasa tanggung jawab, semua bisa gagal. Itulah kenapa SDM yang berkualitas adalah fondasi utama. Perumpamaannya seperti, bayangkan sebuah organisasi seperti mobil balap. SDM adalah mesin utamanya. Kalau mesinnya tidak bagus, mobil tidak akan menang, walaupun bodinya mewah. Itulah sebabnya organisasi harus terlatih mengembangkan dan menghargai karyawan. Yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur menjelaskan tentang siapa bertanggung jawab ke siapa dan siapa mengerjakan apa. Tanpa struktur, kerja jadi berantakan, saling tumpang tindih, bahkan bisa saling menyalahkan. Perumpamaannya seperti, bayangkan kerangka tubuh manusia. Kalau kerangka kita lemah atau bengkok, tubuh tidak bisa bergerak dengan baik. Struktur yang jelas membantu kerja tim jadi lebih rapi dan efisien. Yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya adalah nilai, kebiasaan, dan cara pikir yang hidup dalam organisasi. Contohnya, apakah pegawai terbiasa disiplin? Apakah komunikasi dilakukan dengan jujur dan terbuka? Organisasi dengan budaya yang sehat cenderung lebih kuat, terutama saat menghadapi masalah. Budaya bisa dibentuk lewat contoh dari atasan, kebijakan yang konsisten, dan komunikasi terbuka. Yang berikutnya adalah teknologi dan sistem informasi. Teknologi bukan hanya soal alat canggih, tapi bagaimana alat itu digunakan untuk mendukung kerja. Contohnya seperti sistem absensi digital, sistem inventaris, software akuntansi, ataupun platform kolaborasi online. Tanpa sistem yang baik, pekerja bisa lambat dan bahkan penuh kesalahan. Berikutnya adalah strategi dan kepemimpinan. Strategi adalah rencana jangka panjang organisasi. Tanpa strategi, kita bisa bekerja keras tapi tanpa arah. Lalu siapa yang membawa arah itu? Yang membawa arahnya adalah pemimpin. Pemimpin yang baik tahu kemana harus pergi, bagaimana membawa timnya, dan juga jadi contoh bagi semua orang. Pemimpin yang baik bukan yang paling pintar bicara, tapi yang bisa membimbing timnya dalam kondisi sulit. Baru kelima komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, semua harus terhubung dan berjalan bersama. Contohnya adalah teknologi yang canggih tidak akan berguna jika SDM tidak bisa mengoperasikannya, atau budaya kerja yang baik bisa hancur jika tidak didukung oleh kepemimpinan yang konsisten. Untuk penutupan, mari kita ingat kembali sumber daya manusia yang kompeten. Satu, yang kedua, struktur yang jelas. Yang ketiga, budaya kerja sehat. Yang keempat, teknologi yang mendukung. Yang kelima,
strategi, dan pemimpin yang visioner. Jika semuanya dikelola dengan baik, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Ingat, sukses bukan soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling siap dan mampu beradaptasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.